Untuk pengembangan ceritanya itu saya di sini selaku sutradara itu memberikan kesempatan ya bagi cast-castnya yang juga ikut main untuk juga turut serta memberikan unek-unek lah. Jadi saya nggak yang seklek bahwa karakter kamu gini ya kamu harus gini gitu, enggak. Jadi misalnya saya berdiskusi sama si Nadia misalnya, karakter kamu tuh gini si Leni itu, menurut kamu kalau misalnya kamu ada di titik itu gimana gitu kan. Nah dari situ kan bisa mengembangkan lagi karakternya itu bisa lebih kuat lagi dan pengembangan ceritanya bisa lebih kuat lagi. Untuk bahasa Jawa mungkin karena di awal-awal karirku ya misalnya kemarin kan Yowis Band, sekarang ini gitu kan itu masih berbahasa Jawa. Tapi ke depan pun ada pula yang juga ide-ide yang lain gitu loh yang berbahasa lokal yang lain karena kalau misalnya dari saya sendiri ini sebagai Bayu Skaknya ya itu lebih unique selling point-nya itu adalah memberikan karya yang memiliki value-value dari kedaerahan. Banget sih pasti ini tantangan baru dan juga ketemu sama teman-teman baru yang akhirnya tuh bakal lucu pas onset doang gitu, tapi ternyata off-screen-nya juga lucu banget. Jadi akhirnya karena bayangin tadi preskon yang tadi, tapi itu berjalan dari hari pertama sampai hari terakhir. Udah gitu doang kan? Iya kayak bercanda gitu. Mulu udah. Tapi akhirnya jadi ya memang akhirnya bondingnya ya pada saat syutingnya begitu juga gitu dan ternyata menarik banget, banyak banget yang bisa digali dari genre komedi lokal ini. Kebetulan sebelumnya aku baru pernah komedi itu series dan ini berarti ini film pertama. Ketagihan. Iya, jadi emang dari awal aku juga bilang sih sama Pak Parwa sama Bayu juga kayak aku tapi nggak lucu loh gitu. Tapi kan memang itu gunanya skrip juga gitu loh. Dari skrip juga ada membantu gitu loh. Sebenarnya ini tuh komedi yang memang komedi banget secara dialognya atau memang situasinya dan kebetulan untuk karakterku sendiri tuh lebih banyak komedi di situasinya gitu. Yeah. Jadi sangat terbantu dengan skrip dan juga dari Bayu juga sama dari teman-teman yang suka improve-nya pakai bahasa Jawa. Saya cukup ngerti sih bahasa Jawa, cuman kalau udah yang terlalu nge-rap gitu kan ya, emang ngerep. aku agak kayak roaming dikit tapi akhirnya lama-lama aku bawa medok juga ya. Malahan kalau misalnya sampai Nadia medok ya aku harus mengingatkan, woi Nat, karaktermu nggak medok gitu loh kayak gitu. Harapan untuk film ini kami ingin menyampaikan sesuatu yang begitu dalam tapi kami kemas secara ringan dan fun, yaitu yang dalam itu tadi adalah berdamai dengan masa lalu karena hantu yang paling seram itu bukannya pocong, bukanlah genderuwo, wewe gombel, tapi yang paling seram itu hantu masa lalu. Jadi berdamailah dengan masa lalu kalian masing-masing. Semuanya kami dari Cast Film Sekawan Limo. Jangan lupa untuk saksikan film kami yang akan tayang di bioskop mulai tanggal 4 Juli 2024 di bioskop. Nonton ya? Nonton hari pertama. Nonton hari pertama. Terima kasih. Jadi film Sekawan Limo ini pendakian gunung komedi horor yang kami ingin sajikan ke kalian semua saja itu adalah tontonan yang sangatlah menghibur. Mengingat kalau misalnya sekarang itu kok lihat kanan kiri kok sangatlah banyak sekali itu ya masalah apa, lihat media dikit, waduh masalah lagi. Nah ini loh, kami tuh menyajikan sesuatu yang fun, yang benar-benar rapet. Komedinya itu memang digarap rapat sekali lah. Ini loh komedi horor. Jadi horornya itu nggak duluan, komedinya yang duluan. Karena memang ini komedinya yang rapat. Tapi jangan salah, bukan cuma komedi. Ini adalah intisarinya yang ingin kami celetukan, ingin kami suarakan dari film ini yaitu berdamai dengan masa lalu. Kemasannya fun, kemasannya lucu, enak, ringan, tapi maknanya juga dalam. Setiap dari kalian yang nonton, harapannya bisa juga berdamai dengan masa lalu kalian. Sebenarnya kalau dibilang tren naik gunung lagi hype itu juga yang sekarang terjadi ya, mungkin di tahun-tahun ini yang nggak yang seberapa hype, mungkin itu hype-nya mungkin di beberapa tahun yang lalu. Saya itu waktu COVID itu kan kalau misalnya naik pesawat itu kan rumit ya. Jadi saya dari Malang ke Jakarta tuh seringan itu PP naik mobil. Di dalam mobil itu kok seringkali dengerin podcast horor. Nah saya tuh heran loh, kalau misalnya podcast horor itu saya lihat di channel manapun ya, itu yang nomor satu kok selalu saja tentang pendakian gunung. Nah dari situ saya langsung, wah kenapa nggak bikin ini aja ya, bikin sebuah film yang ringan tentang pendakian gunung, ya horor gitu kan, ada mistis-mistisnya naik gunung itu kayak gimana sih mistisnya, itu ditambahin bumbu-bumbu komedi yang juga rapat. Ya inilah, jadilah Sekawan Limo ini. Sekawan itu kan artinya 4 dari bahasa Jawa, halus. 5 itu kan artinya, Limo itu artinya 5. Jadi ya ini 5 orang pendaki gunung
Ini 5 ini manusia, tapi hanya 4 sih yang manusia. Yang 1 ini adalah demit yang ikut-ikutan naik. Kalau misalnya syuting di hutan itu sulit sekali teman-teman, karena ya ini kalau misalnya saya juga pertama kali ini adalah yang syuting-syuting yang model kayak gini ya, karena sebelumnya ya ada di perkotaan gitu kan ya. Ini ya tantangan tersendiri, tapi kami sangatlah menikmati setiap dari tantangan-tantangan tersebut. Beceknya tuh ya ampun, ini kan saya pakai rompi kayak gini ini memang ini saya menjadi karakternya yang Bagas ini kan ya. Itu kalau misalnya udah di gunung terus ransel saya itu beratnya 35 kg. Itu benar-benar take juga harus menggunakan itu ya. Ya udah, kita fun aja, kita nikmati. Hujan pun, waduh kalau hujan itu repot teman-teman. Saya pun juga sutradarakan di film ini, jadi segala macam permasalahan itu juga bermuaranya itu di sutradara. Jet meleduk kayak atau apa kayak udah kayak gitu, wah itu rumitnya minta ampun, tapi ya menikmati segala macam kerumitan itu dan terus juga menghasilkan karya yang semaksimal mungkin lah ya dari masing-masing kami. Upayanya adalah kalian bisa menikmati karya ini dengan maksimal juga. Nanti kan. Jadi kalau misalnya jadi sutradara dan pemain ya, rumitnya itu sutradara itu kan ya seperti yang saya bilang, semua permasalahan itu bermuara di sutradara gitu. Kayak tadi jet meleduk atau catering ternyata hari itu nggak datang kayak lah. Terus orang-orang di gunung makan apa gitu kan ya. Wah itu rumit. Belum lagi nextnya itu ada adegan yang saya juga main di dalamnya. Ya terkadang kalau adegannya ini cuma mendaki gitu, oh iyalah ini. Nah, tapi kalau misalnya next adegannya tuh saya dituntut untuk yang benar-benar drama, yang nangis, yang gimana gitu kan. Wah ini juga harus langsung shifting kayak dari sutradara langsung kayak wah harus mendalami karakter Bagas. Nah itu memang sulit kan, tapi ya saya nikmati juga kok. Enak kok, jadi ya pengalaman yang baru juga sih. Oke, untuk pemilihan karakter kenapa kok bisa si Benedictus Siregar, terus ada Firsha Palasa, Indra Pramudjito, ada Nadia Arina gitu kan ya. Itu karena memang menurut saya mereka adalah sosok yang cocok banget untuk memerankan karakter yang disuguhkan ke kalian-kalian ini ya kan dari film Sekawan Limo ini. Misalnya nih karakter Diki itu kan anaknya sok-sokan kan. Nah, saya langsung mikir sok-sokan itu siapa ya? Oh ya kebetulan dia teman saya, ya kan saya kenal gitu. Tapi ya memang yang personanya sok-sokan, yang dia stand up komedian terus kayak gitu kan, ngomongnya selalu wah Firza ini cocok ternyata dia. Nah, terus yang karakternya selalu saja dibully dan dia sangatlah ini itu si Benedictus Siregar cocok gitu. Jadi memang ini kayak main puzzle, ya kayak main puzzle aja. Tapi ya mereka ya syukur-syukur juga memerankan karakternya dengan sangatlah maksimal dan bisa menyuguhkan cerita dari karakter mereka itu juga sangatlah maksimal. Misalnya Keisha Lefronka itu kan sama-sama dari Malang dan Keisha itu sama saya itu rumahnya bahkan nggak jauh ya. Ya saya juga kaget karena di project yang sebelumnya juga dia bilang loh, dulu waktu Mas Bayu viral di YouTube itu yang tahun 2014 aku sepedaan loh lewat depannya rumah Mas Bayu. Nah terus dia ternyata Indonesian Idol dan dia nah langsung ya itu tadi kayak sama saja kayak connecting the dots saja kayak saya lagi butuh sosok yang sangatlah hiperaktif ya kan, anak yang sukanya ceplas-ceplos juga kadang juga agak on juga ada di 1 titik 2 titik gitu kan ya. Nah ini langsung cocok nih kayaknya kayak Lefronka gitu kan. Kebetulan dari Malang juga dan memang tuntutannya di sini kan harus berbahasa Jawa gitu kan. Dan cocok bisa memerankan karakter si Dini ini juga dengan maksimal, si Keisha Lefronka itu. Kenapa menggunakan bahasa Jawa? Karena mungkin yang teman-teman juga mungkin tahu ya di karakter atau yang persona saya yang saya selalu suarakan itu saya itu sangatlah kental dengan kedaerahan dan saya tidak malu akan itu, malah saya itu menjunjung tinggi itu. Karena bahasa daerah itu adalah bahasa ibu kita dan bahasa ibu kita itu harusnya bukannya kita malah malu akan itu tapi justru menggenggam erat akan itu sehingga kita bisa menjadi pribadi yang pede dengan siapa diri kita gitu loh. Karena ya saya sebagai orang Jawa ya jadi orang Jawa saja gitu loh ya. Mungkin saya juga bisa ya menuntut ilmu yang tinggi dan segala macam tapi akar saya kuat gitu loh. Saya Jawa. Nah, itu yang ingin saya suarakan. Nah untuk yang di awal-awal memang karya saya memang menggunakan bahasa Jawa karena memang ini awal-awal karya saya ini kan film kan Yowis Band itu meskipun 1, 2, 3 kan Yowis Band 1 ya kan. Ini kan berikutnya ini gitu loh. Nah ini kan jadinya ini memang ada di zona nyaman tapi jangan khawatir ke depan pun juga kami juga menyiapkan
banyak sekali cerita-cerita menggunakan bahasa daerah dari berbagai macam wilayah di Indonesia. Bercontoh, yang nextnya nih ada nih yang unik nih, bahasa Madura. Ayo, film menggunakan bahasa Madura, unik loh itu. Terus bahasa Sunda tapi full Sundanya loh, gimana? Terus ada bahasa Minang loh, kan gimana? Itu kan kita bisa pede dengan kedaerahan kita masing-masing. Karena kalian pun ketika nonton film nggak harus tahu bahasanya. Kalian nonton film Korea apakah harus tahu bahasa Korea? Apa harus paham bahasa Korea bisa nonton film Korea? Kan nggak harus. Kalian nonton film Thailand pun juga apakah harus bisa bahasa Thailand dulu? Kan enggak. Yang penting adalah cerita yang disajikan, beratnya itu gimana gitu kan, gimana nanti berdampak terhadap masyarakat. Kalau itu cocok ya pasti akan ramai. Sangatlah puas sekali dengan film Sekawan Limo. Ya itu tadi, filmnya itu pokoknya intisarinya adalah berdamai dengan masa lalu. Dan ketika sudah proses syuting, editing, segala macam sudah terlalui, yang sekarang ini saya lihat adalah ya bagaimana kedepannya masyarakat juga sama seperti saya juga menikmati gitu. Karena kan ada dua kacamata ini, kacamata kreator sama yang penonton gitu. Saya harap penontonnya pun juga bisa menikmati karena memang fun, lucu, enak ditonton, ringan tapi juga pesannya dalam.